sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, saya bernama Elizabeth Elviran Harefa, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 2025 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian pembelajaran di SMA Marsudi Rini, Bekasi. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Hari ini kita akan memulai materi kita hari ini. Sebelum memulai materi, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Silakan petugas doa. Walfi dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah kita pada pelajaran agama ini, semoga dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Tuhan, amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Indonesia airku, satu Di sana aku berdiri, untuk ibuku, Indonesia kemasanku, bangsa dan tanah airku. kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Silakan dengarkan namanya. A. Mikaela Hasian, Adriel Leon, Andreas Linggar, Annabel Elizabeth, Arielo, Arnevai, Selin, Christopher, Serena, Sirilus, Fania. Oke, hadir semua ya. Bagaimana tugas minggu lalu, sudah selesai semua? Sudah. Benaran? Ya. Sudah siap untuk materi hari ini? Sudah. Hari ini, teman-teman, kita akan masuk ke tema yang baru kita, yakni, apa judulnya? Suara hati. Kalian punya suara hati enggak? Punya. Di mana suara hatimu? Oke, baik. Jadi di bab 2 ini, nanti kita akan membahas 3 tema. Yang pertama adalah tema tentang suara hati. Yang kedua, kita akan berbicara tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang
bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Maka untuk hari ini kita bahas fokus ke tema suara hati. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita semua tahu bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Dan dalam diri manusia diberikan 3 keutamaan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Ada yang tahu apa kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain? Iya, satu-satu. Apa yang dimiliki oleh manusia? Satu? Angkat tangan. Silakan. Oke, manusia memiliki hati nurani. Kedua, manusia memiliki akal budi. Ketiga, manusia berpikir secara kritis. Benarkah demikian? Sudah berpikir kritis belum? Oke, teman-teman, kita masuk ke tema tentang suara hati. Suara hati. Suara yang ada dalam hati. Nah, apakah kita sudah menyadari bahwa suara hati yang ada dalam diri kita ini sudah berfungsi dengan baik belum? Punya suara hati? Sering didengar atau diabaikan? Didengar atau diabaikan? Ada yang suka mengabaikan suara hatinya? Oke, teman-teman, berbicara tentang suara hati, memang dalam diri setiap manusia itu ada yang namanya suara hati. Suara hati itu merupakan suara yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya. Di dalam diri manusia, Allah punya tempat untuk berdiam dan juga berkomunikasi dengan kita lewat suara hati. Tapi terkadang teman-teman dalam perjalanan kehidupan kita, suara Tuhan tersebut hilang, pelan-pelan hilang, yang muncul malah suara-suara yang lain. Suara-suara roh halus, bukan Roh Kudus lagi yang muncul. Itu terjadi karena apa? Karena kita sering mengabaikan yang namanya suara hati. Maka penting sekali bagi kita untuk membina dan juga merawat suara hati kita supaya apa? Relasi kita dengan Tuhan bisa terjalin dengan baik. Dan juga setiap tindakan, perkataan yang kita lakukan itu bisa berkenan dengan Tuhan dan sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Seperti biasa teman-teman, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, kita akan memulai dengan apa? MDD. Nah, kita MDD-nya di GCR. Oke, MDD-nya ada di GCR ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Ya, aku nggak sengaja pencet termin, tapi masih kosong. Bisa ini. Sudah ada orang yang menyerahkan. Wis. Oke, baik teman-teman, kita lihat di layar bahwa jawaban dari MDD yang sudah kalian kerjakan mengenai pertanyaan tentang suara hati. Tadi soalnya ada 4 ya, mengenai suara hati, apa itu suara hati, lalu peranan, manfaat, serta cara membina suara hati.
Nah, dari keempat soal ini, Ibu minta ada 4 orang yang mau membacakan atau menjelaskan jawabannya berkaitan dengan pertanyaan dengan tema kita suara hati hari ini. Adakah yang mau menjelaskan jawabannya di pertanyaan pertama? Siapa namanya? Oke, silahkan Kirana. Yang saya ketahui mengenai suara hati adalah perasaan dalam diri kita yang berasal dari pikiran maupun hati yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, tepuk tangan dulu. Bahwa suara hati itu merupakan suara yang berasal dalam hati kita yang berguna untuk membantu kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, untuk soal nomor 2 ada yang bersedia membacakan jawabannya? Silakan, Ceki. Soal nomor 2. Peran dari suara hati adalah untuk bisa berkomunikasi dengan manusia dan untuk manusia tidak bertindak jahat. Peran suara hati adalah Untuk Tuhan bisa berkomunikasi dengan manusia dan untuk manusia tidak bertindak jahat. Nah, peran suara hati sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan supaya kita bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak melanggar norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Terima kasih Cikyo, silakan duduk kembali. Jisio ya, Jisio. Oke, nama baru lah ya. Oke, berikutnya Linggar soal nomor 3. Jelaskan manfaat suara hati. Nah, ayo ini penting ini manfaat suara hati. Kalau jawaban saya manfaat suara hati itu buat memberikan keyakinan dalam membuat keputusan. Memberikan Keyakinan. keyakinan dalam membuat keputusan. Seperti apa itu Linggar? Hari ini supaya kita memilih yang fix. Oh, oke. Jadi ketika kita dihadapkan dalam suatu keputusan, maka suara hati ini berfungsi untuk memberikan kita jawaban yang benar, supaya langkah yang kita ambil tidak salah. Benarkah demikian? Benar nggak? Benar. Pertanyaannya adalah, kita sering mendengarkan ke suara hati atau kita mengabaikan suara hati ketika kita mengambil sebuah keputusan? Mendengarkan atau mengabaikan? Mendengarkan. Kalau mendengarkan, amin. Semoga keputusan yang kita ambil adalah sesuai. Kalau kita melanggar, berarti akan ada perasaan yang akan kita alami karena kita melanggar apa yang dikatakan oleh suara hati kepada kita untuk kita lakukan. Terima kasih Linggar, silakan duduk. Silakan nomor 4. Siapa ya kira-kira? Cewek deh, ada yang mau? Oke, silahkan. Jelaskan cara membina suara hati. Nah, Jawaban saya, suara hati dapat dibina dengan selalu berbuat jujur, berdoa, introspeksi diri, menerapkan nasihat baik, serta membiasakan diri kalau melakukan hal yang benar. Semakin sering kita melakukan kebaikan, suara hati kita akan semakin peka dan kuat membimbing diri kita ke arah yang lebih baik. Nah, cara membina suara hati. Satu poin yang Ibu tarik dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, silakan duduk. Bahwa kita itu harus selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh suara hati kita. Kalau kita tidak dengar, bagaimana kita mau mengambil sebuah keputusan? Bagaimana cara kita mendengar suara hati kita? Dengan introspeksi diri, refleksi diri. Bagaimana kita bisa berubah ke arah yang lebih baik kalau kita tidak pernah merefleksikan diri kita. Sudah sejauh mana kita melangkah, kira-kira kebaikan apa yang sudah kita lakukan selama ini dan kelemahannya apa. Dan hal apa yang mau kita bangun, hal apa yang mau kita kembangkan di ke depannya, dan juga kira-kira hal apa yang perlu kita benahi untuk kelemahan-kelemahan yang sudah kita lakukan selama ini. Penting bagi kita teman-teman untuk melakukan yang namanya introspeksi diri atau refleksi diri. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Apa yang ada di layar?
orang, terus burung. Ada pohon, ada matahari, apa lagi? Yang berwarna-warna nih, yang warna-warni ini apa? Papan arah, penunjuk jalan. Nah, itulah suara hati, ibarat penunjuk jalan bagi kita. Kita mau kemana sekarang? Ya, maka penting sekali teman-teman kita memahami ini dengan baik. Supaya apa? Kita ini bukan semakin kecil, tapi semakin dewasa. Banyak nanti hal-hal baru yang kita temukan. Baik itu lewat pergaulan kita, pendidikan, masyarakat, keluarga. Belum tentu hal itu semua baik untuk kita. Maka suara hati merupakan salah satu penunjuk jalan bagi kita. Kalau kita mau mendengarkan dia, supaya kehidupan kedepannya kita menjadi lebih baik. Saatnya jam ke-9. Nah, berikutnya ini ya. Nanti Anda bisa baca pengertian suara hati. Terus, nah ini berdasarkan dokumen gereja dan juga kitab suci. Berikutnya, ada cara kerja suara hati. Ini mungkin kadang kita tidak menyadari ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah, teman-teman, ketika kita mengambil sebuah tindakan. Contohnya, ini kita baru selesai PTS kan? Ya benar? Bagaimana hasil PTS-nya? Memuaskan atau tidak memuaskan? Ada yang memuaskan, ada juga yang tidak memuaskan. Pertanyaan paling jujur, ada yang nyontek enggak? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Tapi kalau ada, ini Ibu mengambil sebuah contoh. Ketika kita memutuskan untuk menyontek saat ujian, ada proses kerja suara hati di situ. Yang pertama, kita berada dalam satu ruang ujian. Terus ada peluang. Kita lihat peluang. Entah karena pengawasnya kita lihat, waduh, pengawasnya ini kayaknya nggak terlalu teliti deh. Ada kesempatan untuk membuka HP. Padahal sesuai dengan keputusan tidak boleh buka HP. Nah, muncullah bergejolak dalam diri kita yang mengatakan, ayo buka aja. Mumpung itu pengawasnya di belakang nggak lihat. Ya kan? Ada, secara tidak sadar itu muncul. Nah, terus ketika ada dialek yang muncul dalam diri kita, maka pilihan ada dua. Mengikuti atau tidak mengikuti. Yang menentukan kita mengikuti atau tidak mengikuti adalah diri kita sendiri, bukan suara hati. Dia hanya mampu memberikan kita pertimbangan. Nah, ketika kita mengikuti bahwa kita mau menyontek karena ada peluang dan akhirnya ketahuan sama guru, Ibu yakin kamu akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena pertama, kamu dipanggil. Kedua, kamu disuruh bikin surat pernyataan. Ketiga, nilaimu hanya diakui 70% dari nilai susulan yang kamu dapatkan. Namun, ketika kamu tidak mengikuti apa yang dikatakan suara roh halus yang ada di dalam dirimu, ketika dia menyuruh kamu menyontek karena ada peluang, dan akhirnya kamu mendapatkan nilai yang murni, kamu akan bangga dengan itu. Kenapa? Ternyata kemampuan saya sejauh ini. Itu merupakan bahan refleksi, permenungan untuk kita, untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi di ujian yang akan datang. Nah, kita lihat cara kerja suara hati dalam diri kita masing-masing. Yang pertama adalah dia berfungsi sebagai petunjuk, ya. Yang kedua, dia memberi vonis. Nah, jika perbuatan, tindakan, keputusan yang kita ambil itu baik, dia akan memuji. Dan ketika perbuatan yang kita ambil itu buruk, maka dia akan mencela kita, mengejek kita bahwa ternyata, aduh, kita itu salah mengambil keputusan dalam
hidup kita. Dan ini yang terjadi ketika kita salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika kita mengikuti suara hati, kita akan bangga dengan diri kita. Ya, banggalah. Ini pencapaian saya, ini hasil kerja saya. Dan ketika kita salah mengambil keputusan, maka apa yang terjadi? Gelisah, kamu nggak tenang. Pernah merasakan hal itu? Pernah. Kamu akan menangis dan malu. Kenapa saya memilih ini? Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Ternyata keputusan yang saya ambil salah. Maka sebelum bertindak teman-teman, supaya kita tidak menyesal, gelisah, kecewa, baiknya kita mendengarkan suara hati kita ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Ada yang pernah lihat video ini? Coba ceritakan apa yang terjadi. Apa yang dialami oleh ibu ini? Kok ibu ini ngotot sih? Salah atau benar ibu ini? Salah ya? Apa yang salah dari ibu ini? Hah? Dia melawan arus. Ini jalan tol kan? Harusnya sepeda motor tidak boleh lewat sini. Tapi dia ngotot. Udah salah masih ngotot ya. Oke. Jadi ini salah satu ya tindakan yang sering terjadi di masyarakat kita, melawan arus. Dan juga ibu ini ngotot terhadap petugas. Oke, teman-teman kita lanjut. Kita baca secara bergantian. Ayat genap itu perempuan, ayat ganjil itu laki-laki. Ayat genap itu dimulai dari 16, 18 sampai seterusnya. Ayat ganjil itu dimulai dari 17, 19 sampai dengan seterusnya. Kita baca secara bersama-sama. Dimulai. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Para yang bertentangan hingga kamu Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. demikianlah sabda Tuhan. Oke, teman-teman, setelah kita membaca teks kitab suci, Ibu akan mengajak Anda untuk berkolaborasi di dalam kelompok. Namun sebelum kolaborasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ikut semua ya. Hore! 4 orang dalam satu kelompok mendalami pertanyaan di atas. Ada pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nanti dipresentasikan di depan ya.
Nah, oke. Tengah. Oke, silakan dimulai. Selamat siang buat teman-teman. Selamat siang. Dari Mama Daraja. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud oleh Paulus dengan hidup menurut roh dan keinginan daging? Yang dimaksud oleh Paulus, hidup menurut roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, menghasilkan buah roh dan berkenan kepada Allah. Yang dimaksud Paulus keinginan daging adalah kecenderungan berdosa dalam manusia yang menolak Allah dan mengejar hawa nafsu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Oke. Baik, teman-teman, kesimpulan kita untuk materi hari ini. Yang pertama bahwa suara hati itu perlu dibina, ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Caranya adalah dengan melatih keterbukaan kita. Yang kedua, membiasakan diri untuk melakukan koreksi diri atau refleksi diri. Lalu berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh suara hati. Yang kedua adalah kita harus mempertimbangkan hal tersebut supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Setelah kita mempertimbangkan dan kita yakin apa yang kita pilih adalah yang terbaik untuk kita, baru kita melaksanakan keputusan tersebut. Dan sekarang kita masuk ke kuisis, ya. Itu hiu apa buaya? Kamu diminta menjadi saksi dalam kasus sekolah. Kamu tahu? Wih, Joshua. Oke, teman-teman, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Amin.